Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ananda-ananda sekalian. Di hari yang berbahagia ini, semoga kita tetap dalam keadaan semangat. Kita dan keluarga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali mu'alim ingatkan agar kiranya pembelajaran kita sekalipun itu di rumah, tentu kita harus tetap bersungguh-sungguh dalam belajar. Silahkan baca buku, silahkan cari artikel-artikel tentang materi-materi yang kita pelajari di semester ini. Nah, baik, di awal ini kita bahas dulu tentang tugas kita yang kemarin, yakni mengenai perang Jamal yang mu'alim kasih tugas semalam. Nah, perang Jamal ini adalah peperangan yang terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan istri dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, yakni Aisyah. Sebagaimana kita tahu, kelompok Aisyah dan kelompok Muawiyah, dua kelompok ini tidak atau belum menyepakati Ali itu sebagai khalifah ketika itu. Kenapa? Karena pada masa itu gejolak terjadi di antara umat Islam atas terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Nah, jadi sebagian masyarakat, sebagian kelompok meminta agar pembunuhan Utsman ini diusut tuntas terlebih dahulu. Nah, tetapi kelompok yang lain sudah melakukan pembaiatan atau mengangkat Ali sebagai khalifah. Nah, kedua-dua kelompok ini memiliki alasan. Yang meminta agar pembunuhan Utsman itu dituntut agar kiranya kasus pembunuhan ini jelas siapa tersangkanya. Nah, jadi jangan dulu dipilih pemimpin umat Islam. Kita nggak usah mikir itu dulu, kira-kira begitu. Nah, tetapi kelompok yang lain beranggapan bahwa akan lebih bahaya kalau seandainya umat Islam tidak ada pemimpinnya. Maka daripada itu, Ali juga merupakan salah satu sahabat dekat dari Rasulullah SAW. Nah, ketika itu diangkat menjadi khalifah untuk memimpin umat Islam agar umat Islam ini tidak kacau balau. Nah, perseteruan ini terjadi. Nah, perseteruan ini terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, istri Rasulullah, membuahkan satu peperangan. Terjadilah satu peperangan, itulah yang semalam itu kita sama-sama kerjakan, ananda-ananda sama-sama cari tahu tentang terjadinya perang Jamal. Nah, perang Jamal ini diambil dari bahasa Jamal. Nah, Jamal itu kalau bahasa Arabnya onta, karena kebetulan ketika itu istri Rasulullah Aisyah di saat berperang mengendarai kendaraan berupa hewan, yakni onta. Makanya namanya perang Jamal. Dari situlah diambil. Nah, jadi kalau seandainya boleh jadi ketika itu ada katakanlah sudah ada Honda, sudah ada mobil, bisa jadi nama perangnya perang Honda atau perang mobil dan sebagainya itu. Nah, jadi unik. Nah, karena beliau itu memakai onta, jadi dibuatlah namanya perang onta. Disebut dia perang Jamal. Jamal itu dalam bahasa Arab, kalau di bahasa Indonesia kan artinya onta. Nah, oke, itu yang pertama. Perang Jamal itu terjadi pada tahun 656 Masehi atau 36 Hijriah. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa setiap tahun-tahun Hijriah itu mengingatkan kita pada sejarah
hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ada perjuangan dakwah di situ. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah mengembangkan dan mengajarkan ajaran Islam dari Mekah selama 13 tahun, kemudian beliau pindah ke Madinah dan berdakwah di sana selama 10 tahun. Nah, hari ini ananda-ananda sekalian, kita harus memperhatikan, artinya kita jangan sampai melupakan nama-nama bulan yang ada di kalender Hijriyah atau kalender Arab. Kita juga tidak boleh melupakan hitungan-hitungan Hijriyah. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya Hijriyah itu memberikan semangat hijrah untuk kita semua. Jadi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita harus menjadi lebih baik. Kita harus ingat bagaimana Rasulullah SAW perjuangan dan pengorbanannya untuk mengembangkan dan mensyiarkan agama Islam yang hari ini kita anut. Nah, jadi kalau semalam itu kita merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, nah, yang terbayang dalam pikiran kita bukan hanya sejarah tentang penyembelihan Ismail yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, bukan hanya tentang perintah berkurban, tetapi tahun 1441 Hijriah. Kata Hijriah itu harus bisa meresap dalam pikiran dan hati kita, bahwa ada semangat hijrah yang harus terus kita kejar. Bagaimana? Caranya adalah menjadikan diri kita harus lebih baik dari waktu ke waktu. Semalam kita kelas 10, hari ini kita kelas 11, harus jadi orang yang lebih baik, harus jadi orang yang lebih soleh. Kalau yang perempuan harus menjadi orang yang lebih soleha. Nah, itu poin pentingnya. Kita lanjutkan. Ketika peperangan terjadi, peperangan itu dimenangkan oleh Ali. Tetapi Aisyah tidak dibunuh. Kenapa? Karena semua orang masih menghormati Aisyah. Jadi Aisyah dipulangkan secara baik-baik ke Madinah. Nah, apakah perjuangan Ali sebagai khalifah terhenti? Sudah usai sampai di situ? Ternyata belum. Masih ada Muawiyah. Jadi kalau tahun 656 atau 36 Hijriah tadi Ali bertempur dengan Aisyah, maka pada 1 tahun berikutnya, tepatnya pada 37 Hijriah atau 557 Masehi, Ali menghadapi pertempuran lagi dengan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, pertempuran ini terjadi di Siffin. Siffin ini satu nama daerah yang mana pasukan Muawiyah sudah bersiap-siap di sana. Nah, jadi karena pertempuran itu terjadi di Siffin, maka disebutlah dia perang Siffin. Nah, peperangan ini berakhir dengan damai. Nah, jadi damainya antara Muawiyah dengan Ali ini disebabkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir terbunuh dalam peperangan itu. Nah, terketuklah hati para mereka yang sedang berperang ketika itu. Karena ada satu hadis yang sebelumnya ketika Rasulullah masih hidup, beliau mengatakan bahwa Ammar bin Yasir ini, sahabat Nabi yang satu ini, akan terbunuh nantinya di dalam peperangan antara dua kelompok umat Islam. Dan ternyata ucapan itu betul. Ada perang saudara yang terjadi. Ini jadi pelajaran bagi kita semua, ananda-ananda, bahwa ternyata
harta, kekuasaan, pangkat dan jabatan itu memang merupakan satu ujian yang sangat kuat bagi kita. Kenapa Mu'alim bilang demikian? Karena kita bisa baca dari sejarah ini bagaimana para sahabat Nabi sekalipun mereka bisa berkorban, mereka bisa bertarung dan bertumpah darah hanya karena jabatan kekhalifahan untuk menjadi orang nomor satu di tengah-tengah umat Islam ketika itu. Nah, ini yang harus sama-sama kita pelajari, bahwa kita sebagai umat Islam, kita yang hari ini mempelajari sejarah, ternyata perang saudara itu, perang sesama umat Islam itu ternyata nggak ada untungnya, justru lebih banyak ruginya. Kenapa? Karena sebagai satu keluarga, satu keyakinan, satu akidah, tidak sepantasnya kita saling memusuhi. Tetapi kita tempuhlah jalan yang lebih baik, kita bermusyawarah, kita bicarakan persoalan itu baik-baik, bagaimana kita mencari solusi bersama. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, jadi ananda-ananda sekalian, dalam mempelajari sejarah ini, kita tidak boleh mencari tahu siapa yang salah. Alikah yang salah, Muawiyah yang salah, atau Aisyahkah yang keliru. Kita tidak boleh mencari tahu tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi inti dari cerita sejarah yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana terjadinya konflik di antara mereka, di antara para sahabat ketika itu yang ada di masa lampau, itu bisa menjadi satu pelajaran untuk kita hari ini. Kita sudah lihat bagaimana dampak yang terjadi kalau terjadi perang saudara. Berarti tugas kita hari ini adalah bagaimana kita menghindari perang saudara itu. Kita sudah lihat bagaimana faktor atau penyebab dari perang saudara itu berupa haus akan harta, haus akan kekuasaan. Nah, berarti kita hari ini juga harus waspada dan berhati-hati terhadap harta, terhadap kekuasaan. Jangan sampai ambisi kita, keinginan kita ingin jadi ketua, ingin jadi terkenal, ingin memiliki sesuatu hal yang mewah, kita ingin tampil sebagaimana menarik mungkin dilihat orang. Nah, jangan sampai ambisi-ambisi kita itu justru membuat kita lupa siapa kita, membuat kita justru membenci semua orang, membuat kita justru merugikan keluarga kita, merugikan saudara-saudara kita. Nah, itu yang ingin kita coba hindari. Baik, singkat cerita, sebagaimana Utsman bin Affan mati atau meninggal dunia juga diakibatkan oleh dibunuh. Hal yang serupa juga terjadi pada peristiwa meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Beliau juga dibunuh dalam keadaan sholat. Beliau wafat tepatnya pada tanggal 15 Ramadan 3 tahun 40 Hijriah. Dan kemudian dilanjutkan oleh anak beliau yang bernama Hasan bin Ali. Jadi Hasan bin Ali menggantikan posisi ayahnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, dan kemudian tidak bertahan lama beliau menyerahkan tampuk kepemimpinan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang memang sudah dari awal begitu ambisi ingin menjadi khalifah. Nah, jadi disinilah bermulanya dinasti Bani Umayyah. Setelah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan diangkat menjadi khalifah pada tahun 41 Hijriah. Tepatnya pusat pemerintahannya itu ada di Damaskus. Kalau sekarang namanya Suriah. Jadi tepat pusat pemerintahan dinasti Bani Umayyah itu sekarang yang disebut dengan
negara Suriah. Disitulah letak Damaskus. Nah baik ananda-ananda sekalian, mungkin sampai sini materi yang Mu'alim sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Nah sekarang tugas untuk ananda-ananda sekalian, untuk kita semua adalah silahkan nanti setiap orang membaca bagaimana proses awal mula Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan melangsungkan pemerintahannya. Atau secara singkat, coba nanti tuliskan apa yang dilakukan oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan ketika pertama kali beliau diangkat menjadi khalifah. Satu soal itu aja. Apa yang beliau lakukan pertama kali ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Nah baik, silahkan ananda-ananda kerjakan. Kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.